Nah, dalam ibadah kita ini kan, kalau hanya melaksanakan yang wajibnya saja jauh dari kesempurnaan. Adanya ibadah sunnah itu disyariatkan untuk menambal, menutupi kekurangan yang ada pada ibadah wajib. Sunnah puasa harus kita laksanakan demi kesempurnaan ibadah puasa itu sendiri. Yang pertama, hadis riwayat Ahmad menjelaskan, man arada ayyasuma falyatasahhar bisyai'in. Barang siapa yang ingin berpuasa, baik puasa wajib ataupun sunnah, hendaklah ia makan sahur dengan sesuatu. Sahur ini 15 hari terakhir sudah banyak ditinggalkan. Ada orang yang dia sahur, ada yang banyak tidak sahur. Alasannya ngantuk, lemas, semalam sudah makan masih kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Artinya Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalamnya terdapat keberkahan. Dan cara kita makan sahur, waktu makan sahur adalah diakhirkan. Jadi jamaah sekalian, jangan terlalu cepat sahur itu jam 2 malam. Ada yang sahur jam 1 malam, karena setelah nonton bola habisnya jam 1. Sunnah mengakhirkan makan sahur. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapakah jarak antara makan sahur dan azan subuh? Sahabat Zaid mengatakan sekitar 50 ayat. Kira-kira 50 ayat itu dibaca dengan tartil, bukan ayat yang panjang, bukan juga ayat yang terlalu pendek, yang sedang, 20 menit sampai setengah jam. Coba kita buka MP3 Quran, cari ayat sampai 50-60 ayat, maka kira-kira 20 menit sampai setengah jam. Maka makan sahur pada waktu tersebut adalah yang paling utama. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mengenai waktu imsak, waktu imsak itu bukan waktu mutlak dilarangnya makan dan minum. Tapi waktu imsak menjadi waktu ihtiyat, waktu hati-hati, agar ketika masuknya azan subuh kita tidak dalam keadaan sedang makan dan minum. Jadi banyak orang-orang yang salah faham terkait masuknya waktu azan dan kapan berakhirnya waktu sahur. Ada yang mengatakan kalau sudah masuk waktu imsak nggak boleh makan lagi. Tidak boleh. Tetapi sekarang ini waktu imsak sangat dekat dengan waktu subuh. Maka lebih hati-hati ketika masuk waktu imsak kita tidak makan dan minum lagi. Dan ada juga yang faham bahwa masuk waktu azan, selagi azan itu belum habis diperbolehkan untuk menyelesaikan makan sahur. Maka itu keliru. Kalau ada orang yang mendengar suara azan, kemudian ia masih menelan makanan, masih minum minuman, otomatis batal puasanya. Jadi masuk waktu azan bukan menyelesaikan sahur, tetapi dalam kondisi itu ia masih makan dan minum, membatalkan puasanya. Ada hadis yang sering disalahfahami tentang masuknya waktu azan masih boleh makan sahur itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dikatakan, idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadi fala yadha hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan
sendok terakhir masih berada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut sehingga menunaikan hajatnya. Mungkin kita pernah dengar di YouTube ada penjelasan kalau azan selesaikan makannya. Maka masuk azan saja kita masih makan dan minum, otomatis batal puasanya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Kalau ini adalah hadis dhaif, maka hadis dhaif tidak bisa diambil sebagai hukum halal dan haram. Kalau hadis ini adalah hadis sahih, maka tidak mungkin hadis sahih dengan hadis yang lain bertentangan. Sedangkan hadis ini jika kita pandang dengan beberapa hadis yang lain, menggabungkan beberapa riwayat, maka hadis ini bertentangan secara zahirnya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa dari keterangan para ulama, batasan akhir makan sahur itu sebelum masuk waktu azan atau sebelum terbitnya fajar. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama menjelaskan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau makan dan minum ketika Bilal mengumandangkan azan. Kata Nabi, makan dan minumlah kalian sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Kenapa dikatakan Nabi tersebut? Karena Abdullah ibnu Ummi Maktum ini mengumandangkan azan jika sudah masuk waktu subuh. Dan di sini dijelaskan bahwa azan subuh di zaman Rasulullah itu 2 kali. Dan ini yang masih berlaku di Mekah Madinah. Yang pernah haji umrah ya Pak, ibu-ibu ngedengar sebelum masuk waktu subuh azan yang pertama, kemudian setengah jam 1 jam kemudian masuk azan yang kedua. Maka Nabi SAW katakan, iza sami'a ahadukumun nida, apabila salah seorang dari kalian mendengar azan, maka janganlah dia letakkan sendok terakhirnya sehingga ia menyempurnakan hajatnya. Maksudnya jika ia mendengar azan yang pertama. Jadi azan yang pertama memang belum masuk waktu subuh, masih boleh makan dan minum. Karena yang mengumandangkan azan yang pertama adalah Bilal radhiyallahu ta'ala an. Dan azan yang masuk waktu subuh tersebut yang mengumandangkan adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan itu batasannya. Sehingga kita beberapa hari yang lalu mungkin ada yang seperti ini, ketika azan masih nelen makanan, nelen minuman, otomatis batal puasanya, wajib qadha pada bulan nanti. Dan begitu juga dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Selanjutnya yang kedua, sunnah puasa menyegerakan berbuka. Yang mau mengumandangkan azan, masuk waktu, buka puasa dulu, baru kumandangkan azan. Ibu-ibu yang sibuk di dapur, masuk waktu azan, tinggalkan semua kesibukannya, langsung batalkan puasanya. Yang masih dalam di perjalanan macet dengar suara azan, jangan diakhirkan buka puasa tersebut. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia masih akan berada dalam kebaikan selagi ia menyegerakan waktu berbuka. Kalau sahur tadi diakhirkan, buka puasa disegerakan. Yang kedua, makanan buka puasa juga diperhatikan.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, Nabi SAW itu buka puasa dengan rutab, kurma muda. Kalau tidak ada kurma muda, tamar, kurma kering, kurma tua yang biasa kita makan. Kalau tidak ada, minimal batalkan terlebih dahulu dengan minum air. Yang berada di Mekah Madinah sunnah dengan air Zam-Zam. Jadi buka puasa itu dengan kurma rutab, kurma muda. Kalau tidak ada, kurma tua. Kalau tidak ada istri muda, ya istri tua, Pak. Baik. Udah ngedengar istri muda, istri tua ini, yang nunduk pun bangun. Masya Allah. Memang materi pemersatu umat katanya. Ini buka puasa makan bakwan 1, cabenya 5. Setelah isya memang nggak bisa tarawih. Jadi kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal yang sepele. Selanjutnya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kesunahan puasa adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Kita lihat bagaimana di Mekah Madinah orang-orang berebut berbondong-bondong untuk memberikan orang yang puasa berbuka. Begitu juga di negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam. Itu selama Ramadan buka puasa di masjid-masjid, di musola-musola, seperti walimatul urus, komplit semua makanannya. Begitu meriahnya. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqatin afdol, sedekah apa yang terbaik?" Kata Nabi, sedekah pada bulan Ramadan. Jadi nanti kita buat tabungan. Selain tabungan untuk haji ataupun umrah, ada tabungan untuk memberikan makan orang yang buka puasa. Setiap 1 tahun sekali celengan itu kita buka. Berapa kita siapkan tabungan itu untuk memberikan iftar orang-orang yang berpuasa berbuka. Ini penting kita perhatikan. Bahkan saking banyaknya makanan buka puasa itu di Malaysia, itu tukang sampah ngeluh ketika Ramadan sampahnya berlipat ganda, bahkan banyak makanan terbuang. Kalau begitu tidak baik juga. Suami istri di rumah berdua, ketika pergi beli takjil, beli buka puasa, air yang warna merah dibeli, air yang kuning dibeli, yang warna hijau dibeli, semuanya kelihatan enak. Habis itu makan, minum, masih banyak sisa, terbuang. Lebih baik kita berikan kepada orang-orang yang lain. Masih banyak ketika mereka berbuka puasa, mereka pun pas-pasan, hanya buka puasa dengan air minum. Maka jadikan bulan Ramadan ini adalah bulannya sedekah. Pupuk amal ibadah kita sebanyak-banyaknya. Bulan Rajab adalah bulannya menanam kebaikan. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram kebaikan. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk mengambil benih yang kita tanam tersebut. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah memperbanyak ibadah. Khususnya Ramadan selain dikatakan syahrus siyam, Ramadan juga dikatakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nabi SAW memuji 2 jenis manusia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Atau ulama menjelaskan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran atau mengajarkannya. Yang pertama menggunakan dan,
Artinya setelah belajar ada kewajiban untuk mengajarkan. Dan yang kedua, menggunakan atau. Kalau tidak mampu mengajar, maka belajarlah. Imam Syafi'i ketika Ramadan di akhir hayatnya beliau berada di Mesir, sudah sepuh, tua renta, mengurangi masa taklim beliau, lebih memperbanyak ibadah. Imam Syafi'i selama bulan Ramadan hatam 60 kali Al-Quran. Pagi 30 juz, sore 30 juz. Pagi 30 juz, malam hari 30 juz. Kita yang hatam Instagram, Mbak. Yang hatam sinetron Ramadan. Yang hatam kita media sosial. Imam Bukhari setiap hari hatam Quran. Dari waktu sahur sampai waktu azan subuh, beliau menghatamkan sepertiga Quran. Jadi ulama-ulama terdahulu walaupun lebih sibuk dari kita, bahkan banyak orang-orang yang mengambil riwayat dan fatwa dari mereka, sibuk mengajar, sibuk berdakwah, tetapi tidak meninggalkan Quran. Maka kalau kita ingin mengetahui seberapa tinggi derajat kita di hadapan Allah Ta'ala, maka lihatlah saat ini seberapa dekat kita dengan Quran. Ini Al-Quran sudah jadi benda pusaka di rumah orang Islam. Quran ini nggak dibaca kalau nggak ada yang meninggal. Quran ini nggak dibaca kalau nggak masuk Ramadan. Maka ubah kebiasaan kita, tanamkan dalam hati. Kan kita banyak yang doa anak-anaknya biar jadi ahli Quran, anak-anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anak-anakku soleh soleha. Tapi kita lupa berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang tua yang soleh. Kalau orang tuanya soleh, bibit bobotnya bagus, pasti buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau orang tua gemar baca Quran, walaupun kita tidak mampu menghafal, niat untuk menghafal meskipun satu ayat sehari, meninggal dunia Allah Ta'ala akan gabungkan dengan para penghafal Quran. Innamal a'malu binniyat. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga kita punya target di akhir Ramadan ini paling sedikit hatam Quran sekali, dengan menargetkan 1 juz per hari. Yang ingin hatam Quran 2 kali, targetnya 1 hari 2 juz dan seterusnya. Dan sekarang pun sudah dimudahkan, bukan hanya kita bisa hatam membaca Quran, tapi kita bisa hatam mendengar. Ada tarawih-tarawih yang 1 juz, jika mampu silahkan ikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bulan Ramadan kita betul-betul memperbaiki keburukan akhlak, memperbaiki adab dan kepribadian kita semua, dibersihkan dosa-dosa kita, dijadikan orang-orang yang tawadhu, rendah diri, semakin bijak, semakin menghormati yang lebih tua, menyayangi sesama, menghargai yang muda, dan memuliakan hak dari para ulama. Amin ya rabbal alamin.